bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari bapaknya bernama Dita Upriarto dan istrinya Puji Kuswati beserta 4 orang anaknya. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab. Intoleransi, suatu sikap yang sudah ada sejak zaman pertama kali dunia ini terbentuk. Sikap di mana seseorang tidak bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat mereka. Kadang berbobot, kadang enggak sih. Contohnya sih memperdebatkan bubur itu lebih enak diaduk atau enggak sih. Sikap intoleransi yang dimana memiliki keberagaman. Lalu keberagaman ini biasanya juga radikal sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di antara masyarakat. Betul banget, apalagi kalau sikap intoleransi yang radikal muncul di tengah Indonesia yang masyarakat seperti ini. Padahal di Pancasila itu jelas loh guys, ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa masih intoleran ya? Hukum memanglah untuk melindungi. Menyuarakan kebinekaan pun sudah menjadi makanan sehari-hari. Tapi yang kita butuhkan bukanlah sebatas perkataan, namun perbuatan. Yang itu kita dalam. Secara umum kita dapat sepakat bahwa sikap intoleransi adalah sikap di mana seseorang tidak dapat menerima pendapat ataupun perbedaan kepercayaan orang lain, termasuk perbedaan beragama. Apalagi ya, sesuai yang kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mengakui 6 agama, di antaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Apalagi ya guys, sesuai yang kita ketahui, penduduk Indonesia itu kan banyak banget. Dan menurut data sensus kependudukan Indonesia tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia itu sebanyak 280 juta jiwa. Ya jelas pasti ada perbedaan pendapat di antara mereka. Maka sikap intoleransi sangat mudah muncul di tengah lautan penduduk yang sangat luas itu. Apalagi jika memiliki pendapat yang berbeda-beda. Lebih parahnya lagi kalau pendapatnya radikal. Nah, itu permasalahannya berbeda lagi sobat. Apalagi yang kita ketahui akhir-akhir ini lagi sering kelompok agama minoritas yang diteror oleh kelompok agama mayoritas yang berkedok radikalisme agamis. Nyatanya juga banyak pelaku-pelaku teror dari gerakan intoleransi yang lahir dari masyarakat umum. Malahan mayoritas mereka bukanlah orang-orang yang besar ataupun orang istimewa, melainkan rakyat biasa seperti kita ini. Namun seringkali masyarakat antisosial ini mendapatkan doktrin dan pandangan radikal ini dari kelompok-kelompok ekstrim, mau itu dari terorisme maupun dari lembaga kemasyarakatan umum. Tidak jarang pula dengan sebaliknya. Banyak kelompok teror ini bersembunyi menjadi rakyat biasa, bukanlah untuk melakukan tindakan terorismenya,
melainkan merekrut masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu adalah salah satu kenyataan pahit, tapi itulah yang harus kita lawan. Sikap intoleran beragama yang menjelma menjadi sikap radikal yang lahir di dalam masyarakat sendiri. Betul banget, apalagi kalau sikap intoleran ini berubah jadi radikal keagamaan yang bisa mengancam keutuhan negara. Itu bahaya banget, guys. Apalagi ya kalau itu sampai mengganggu, mengancam, dan membahayakan nyawa manusia. Banyak sekali kasus intoleransi beragama di Indonesia yang sudah merenggut nyawa. Gak usah jauh-jauh, di Surabaya aja tahun 2018 lalu ada 3 serangan teroris di 3 gereja yang berbeda dalam hari yang sama dengan waktu yang kurang lebih sama. Belum lagi yang di luar kota, luar pulau, bahkan di pelosok negeri ini sudah pernah terjadi hal serupa, guys. Padahal udah jelas tertera di hukum kita loh, pasal 28E ayat 1 tentang kebebasan masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Seperti saat ini, aku sedang berada di Paroki Ngagel, yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela. Disinilah, terutama gerbang ini, telah menjadi salah satu saksi bisu dari peristiwa mengecamkan itu. Hukum jelas tertulis kebebasan beragama. Namun, apakah memang benar perkataan itu sudah tertulis di hati kita? Atau, apakah ego kita masih menjadi makanan sehari-hari? Mau sampai kapan? Maka dari itu, saatnya kita membutuhkan agen perubahan, yang dimana kita membutuhkan mereka untuk berani menyuarakan dan memberikan keadilan. Non-toleransi pada intoleransi. Betul banget, agen perubahan harus ada, menjadi garda terdepan bagi setiap kelompok yang tertindas dan juga yang lemah. Supaya setiap mereka tidak lagi diinjak-injak di dalam dunia yang intoleransi ini. Dan agen perubahan ini dapat tumbuh di mana saja, di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, kelompok sosial, dan masih banyak lagi. Dan yang pastinya kita membutuhkan agen perubahan yang berani berkata no toleransi kepada orang intoleransi. Dan pada kenyataannya kita perlu memiliki jiwa yang kuat dan berani untuk melawan sikap-sikap radikal ini. Seperti saat ini, kita sebagai mahasiswa mendukung penuh pemerintah demi menjunjung tinggi asas kemerdekaan berbangsa dan bernegara masyarakatnya. Mengingat juga Indonesia ini lahir bukan dari satu golongan tertentu saja, melainkan dari peleburan semua kelompok masyarakat dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Semangat patriotisme dan juga pluralisme harus ditanam ke sejak dini, agar siap menentang segala sikap maupun tindakan yang radikal. Nggak cuma itu, cinta kasih pada sesama juga harus dibangun agar tidak hanya rasa kenegaraan tapi juga rasa memiliki sebagai masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan keindahan perbedaan di Indonesia, karena perbedaan bukanlah suatu halangan, melainkan sebuah kekuatan. Ingat, kita negara kesatuan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masa depan Indonesia yang demokratis dan plural berada di pundak kita, anak bangsa. Jadi, takut untuk menyatakan kebenaran. NKRI dan Pancasila adalah harga mati yang harus kita jaga. Sebab toleransi adalah akar semangat kebinekaan negeri ini. Berani berkata, Toleransi pada intoleransi. Terus kelar kalau ngedite. Sek, tak, sumpah bang, pol, sabar. Ini apa nih? Api gak beda nih? Ya jelas aku sih ngedit apa? Kan gak terima. Sabar bro. Dililih, muka muncul cuma semenitan doang aja, sok keren lu. Di bangkon, raimu wis gak ono, raimu mek semenit tok muncul le. Apa? Tapi yang buat skripnya kan Marcelino. Loh, malah nyalano aku sih. Kan gue harusnya bersyukur tahu. Aku bikinin skripmu dikit, hafalmu dikit. Gimana sih? Ya boh, sik suwi ta le. Iki lho mari ngene kelar, sabar, tinggal diekspor. Sabar yo. Nah, mantep Le. Ini berarti udah kelar kan hitungannya deh? Iya. Wes toh? Iya. Ya wes. Yuk, Wes, kelas ya. Dadah Leo. Thank you ya Le. Sabar, laptop le.